saudara-saudara, kita sedang membahas akhir zaman dari kitab Daniel dan Wahyu. Sekarang kita sudah sampai ke bagian 7 meterai dalam Wahyu pasal ke-6. Kita akan melihat di 7 meterai ini apa saja dan kenapa ada 7 meterai ini di Alkitab. Mari kita mulai. Di bagian sebelumnya, kita melihat ada gulungan kitab, yaitu rencana Tuhan yang penuh bagi setiap bangsa dan suku bangsa, kaum, dan Tuhan yang jadi pemiliknya. Ini konsep-konsep penebusan, di mana Tuhan yang memiliki seluruh manusia. 7 angka sempurna, nah pembukaan 7 meterai, secara sederhana berarti pernyataan pengambil alihan penuh kepemilikan Tuhan buat bumi ini. Kapan dimulainya? Ya dimulai dari sejak Tuhan penebusan di kayu salib. Pada saat pembukaan 7 meterai, ada banyak peristiwa yang terjadi. Dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam pembukaan meterai bertujuan. Yang pertama, sebagai tanda akhir zaman makin mendekat. Yang kedua, sebagai pernyataan bahwa kalau bumi dan segala keadaannya tidak ada yang kekal, Tuhan yang punya semuanya. Sehingga jadi pemurnian, jadi pemojokan siapa yang mau bertobat, siapa yang mau ikut Tuhan, ini waktunya. Kalau tidak mau, Tuhan tidak akan paksa juga. Tapi dengan segala macam keadaan yang ada, orang akan melihat orang butuh Tuhan. Makanya di akhir zaman akan ada begitu banyak hal terjadi, tapi juga akan ada kebangunan rohani besar. So, mari kita lihat, mari kita mulai sekarang pembukaan 7 meterai. Maka aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Aku melihat ada kuda putih dan orang yang menunggangnya memegang panah, dikaruniakan mahkota dan maju sebagai pemenang. Apa meterai pertama? Kuda putih. Meterai pertama melambangkan bahwa akan timbul banyak penyesat. Maksudnya orang, atau dari manapun juga, akan mengaku bahwa dia adalah penyelamat, dia adalah Mesias, dia adalah Nabi, untuk menyesatkan orang. Jangan bias gambaran ini dengan gambaran Yesus, karena mirip, tapi berbeda. Ini contohnya. Di Wahyu 19 ada gambaran Yesus. Di Wahyu pasal 6 dan Wahyu 19 banyak sekali perbedaan. Kesamaannya cuma sama-sama pakai kuda putih. Senjatanya beda. Senjatanya katanya panah. Kalau Yesus ada pedang pada mulutnya. Ditulis jelas dikaruniakan mahkota, cuma satu lagi. Kalau Yesus memiliki banyak mahkota, bukan dikaruniakan karena dia yang menang. Ada banyak nama Tuhan disebutkan di Wahyu 19. Juga disebutkan ada banyak pengikut seluruh pasukan sorga. Jadi kita melihat bagaimana ada kesamaan tapi terlalu banyak perbedaan. Wahyu pasal 6 menyatakan meterai pertama, kuda putih melambangkan keluarnya penyesat-penyesat. Untuk menyatakan ada jalan lain di samping Tuhan. Itu maksudnya penyesat. Meterai kedua. Jika anak domba membuka meterai kedua, dan ada makhluk yang kedua berkata, "Mari, majulah kuda lain." Kenapa digambarkan kuda? Kuda itu melambangkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat, menyebar atau berlangsung dengan cepat. Nanti ada 4 penunggang kuda menyatakan 4 meterai itu berlangsung dengan cepat. Penyesat menyebar di mana-mana. Yang kedua juga terjadi ini. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi meterai kedua menyatakan peperangan. Hal menarik lainnya, perhatikan dikaruniakan sebilah pedang. Bahwa bukan punya dia sendiri. Semua hanya dalam kendali Tuhan.
hanya dalam seizin Tuhan. Meterai kedua ngomong tentang peperangan atau konflik manusia. Meterai ketiga, ketika anak domba membuka meterai yang ketiga, ada kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang timbangan di tangan. Intinya, ada suara begini, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu artinya mahal sekali. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi meterai ketiga adalah krisis ekonomi. Nah, di dalam kondisi krisis ekonomi, jangan rusakkan minyak dan anggur. Berarti Tuhan akan memelihara umatnya. Jangan khawatir, Tuhan sanggup memelihara umatnya. Jadi akan ada krisis ekonomi, tapi Tuhan pelihara umatnya. Jangan khawatir. Meterai keempat, ada kuda hijau kuning. Kalau bahasa Inggrisnya pale atau kuda pucat. Dan orang yang menunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Pada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang buas di bumi. Berhubungan dengan meterai sebelumnya, berhubungan dengan peperangan, berhubungan dengan kelaparan, krisis ekonomi. Meterai keempat adalah kematian. Jadi kita melihat bahwa meterai-meterai ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi dan sudah terjadi. Sudah ada kan peristiwa banyak penyesat muncul? Banyak. Krisis ekonomi muncul, peperangan, kebencian etnis, maupun berbagai kematian? Ya, banyak. Dan makin lama intensitas makin tinggi, betul. Sudah ada dan memang terjadi sebagai tanda. Tapi semua itu menyatakan kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Karena ada kesempatan selama orang masih hidup, ada kesempatan orang buat bertobat. Kalau saya mau menjelaskan satu hal lagi, kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. 4 itu lambang bumi, angka 4 melambangkan bumi, 1/4 melambangkan sebagian dari bumi. Jadi nggak usah dihitung berapa jumlahnya, tepat 1/4. 1/4 dari bumi melambangkan sebagian dari bumi. Itu cara bacanya. Dan ketika anak domba membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki. Yang kelima apa? Akan ada penganiayaan, akan ada martir. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi ya, penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Pada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, lambang pembenaran, perbuatan baik. Kepada mereka dikatakan mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka. Kita belajar pola pikir martir. Tuhan yang berkuasa, bukan setan, bukan dunia. Sehingga waktu orang martir itu dalam anugerah Tuhan, dalam seizin Tuhan. Tuhan sanggup melindungi umatnya. Kalau belum waktunya nggak bakal kena. Kalau bukan yang Tuhan yang izinkan nggak bakal kena. Martir itu hanya begini, hanya hingga genap jumlahnya. Jadi ada jumlah yang ditentukan untuk orang-orang tertentu mengalami penganiayaan sampai martir. Bukan berarti semua orang. Tapi kita sudah belajar, ingat, gak peduli siapa yang kena penganiayaan ataupun tidak, ataupun hidupnya aman-aman aja. Kita semua mungkin berdoa supaya hidupnya aman. Tapi kita perlu punya pola pikir siap menderita. Umat yang dewasa siap menderita. Bukan berarti harus mati martir, tapi umat yang dewasa siap menderita. Kalau masalah martir itu urusan Tuhan. Hanya hingga genap jumlahnya. Lalu meterai ke-6. Apa meterai ke-6? Yang terjadi adalah ada gempa bumi dahsyat. Matahari menjadi hitam, bulan merah, bintang berjatuhan, menyusutlah bumi. Ini bencana alam yang besar. Semua ini hanya simbolik melambangkan perubahan alam yang jarang, yang tidak wajar. Melambangkan bencana alam yang besar. Itu poin ya. Meterai ke-6 bicara bencana alam yang besar. Itu cara kita melihatnya.
Jangan pusing dengan matahari menjadi hitam itu gerhana. Bulan merah, bulan merah bisa. Ada banyak penampakan gerhana dan bulan merah sepanjang sejarah. Bukan berarti tiap gerhana, bulan merah, orang langsung mereka-reka, oh dekat akhir zaman, gak ada hubungannya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah perubahan alam yang mengakibatkan bencana besar. Dan bencana besar terjadi di mana-mana sepanjang sejarah, dan ada eskalasi, ada peningkatan. Dan membawa kita lebih dekat lagi kepada waktu kedatangan Tuhan, benar. Tapi itu hanya tanda. Tanda-tanda yang akan terjadi, dan sedang terjadi, dan terus akan terjadi. Tentang kedatangan Tuhan. Kita akan bahas lagi ini lebih dalam nanti. Tapi ini poinnya, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira, orang kaya, orang berkuasa, bahkan sampai budak, orang merdeka, bersembunyi dalam gua dan celah batu di karang gunung. Mereka berkata kepada gunung dan batu, runtuh, menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan murka anak domba. Nah, ini poinnya. Bencana yang terjadi, terutama buat orang-orang yang gak kenal Tuhan, itu menjadi hal yang mengerikan. Tapi orang jadi menyadari bahwa itu perbuatan tangan yang lebih besar daripada mereka. Itu bukan gara-gara sekedar kebetulan. Mereka menjadi sadar, jadi ingat akan Tuhan. Tinggal mau pilih bertobat atau enggak. Semua bencana, krisis yang terjadi menyatakan, mengingatkan kepada kita semua yang ada di bumi tidak ada yang dapat diandalkan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Membuat orang yang mau ikut Tuhan. Orang yang kecewa dan beneran menolak Tuhan akan lebih kecewa lagi, silahkan. Tapi ada pilihan. Ada pilihan dan ada umat yang dewasa di tengah semua keadaan ini untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Karena mereka sadar bahwa ini perbuatan tangan Tuhan. Ini bukan sekedar asal terjadi. Jadi kita belajar ada peristiwa yang terjadi di bumi. Dan ini menyongsong sampai kedatangan Tuhan. Kita masih akan membahas meterai di bagian kedua, bahkan memperdalamnya. Dan nanti kita melihat bahwa semua peristiwa-peristiwa ini secara simultan telah terjadi dan akan terus terjadi sampai nanti kedatangan Tuhan. Tapi apapun keadaan yang ada, jangan lupa bahwa Tuhan bertahta di atas semua keadaan.